terlebih dahulu ya. Bapak, terima kasih malam ini hamba-Mu masih terus diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya kami dalam hidup ini Tuhan terus kami berjaga-jaga dengan merenungkan firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang menjadi topangan, kekuatan, pegangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Ada sukacita, tetap semangat ya, tetap punya pengharapan walaupun kehidupan semakin hari semakin bertambah mudah. Kita percaya bahwa hari-hari ini saudara tidak perlu takut. Tuhan sudah sediakan mana, tiang awan, tiang api setiap hari ya. Apa yang saudara butuhkan, Dia sudah sediakan lebih dari cukup. Dia yang cukupkan semuanya. Nah, malam ini saya akan berkhotbah bagaimana ku hidup dalam anugerah-Nya ya. Saya barusan dengar kabar bagaimana dikabari bahwa ada seseorang yang dia sebut namanya. Dia bilang gini, kamu kenal dengan orang ini? Iya, saya kenal. Orang ini meninggal. Hah? Saya kaget. Kenapa? Saya tanya. Ya, karena dia stres. Karena ketika usahanya kolaps ya, dia stres, dan akibatnya ya ketika dia jatuh dalam satu usaha yang terpuruk ya, di situ berbagai macam sakit penyakit, dia sudah mulai menderita sakit penyakit ya. Makanya kalau orang stres itu cepet loh saudara, itu cepetnya luar biasa. Orang kalau sudah stres, ketakutan tingkat tinggi, khawatir sudah tingkat tinggi, saudara pasti tidak lama sebentar lagi pasti ngalami sesuatu yang penyakit yang berbahaya. Banyak yang ngalami serangan jantung, banyak yang ngalami jantungnya tiba-tiba ya di kateter, ada yang di bypass ya, ada yang penyakit tiba-tiba asam lambung parah dan sebagainya. Dan ketika saya dengar, bagaimana saya tahu dia dulu orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang terkenal juga ya, tapi tiba-tiba mengalami satu keterpurukan. Dan apa yang terjadi ketika dia stres, dia tidak mengandalkan Tuhan, bukannya solusi, tapi malah akhirnya hidupnya meninggal. Pastikan saudara dan saya dengan stres, dengan khawatir, ini tidak akan menciptakan solusi, malah keadaan kita tambah buruk. Kita lihat ayatnya, kalau kita hidup dalam anugerah, saudara, dengan tantangan yang berat, percayalah semua ini untuk kebaikan. Nah, kita lihat Roma 8 ayat 35 ya, kita baca Roma 8 ayat 35. Bagaimana kita hidup di dalam anugerah. Roma 8 ayat 36 sampai 37. Roma 8 ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau. Lihat ya, oleh karena Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Lihat ya, kadang-kadang Tuhan izinkan karena proses yang memang Tuhan masih tutup, masih keraskan hati. Keadaan hidup kita itu seperti ada di dalam bahaya maut sepanjang hari, dan kita dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tapi yang luar biasanya, jangan takut kalau kita lagi ngalami semua yang buruk, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nangkep ya, saudara percaya dalam keadaan seperti domba sembelian dan dalam bahaya maut sepanjang hari, apa yang Tuhan lakukan bahwa kita di pemandangan Tuhan tetap keluar lebih dari pemenang ya. Sebab oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Jadi percayalah, di balik semua yang namanya seperti domba sembelian bahaya maut sepanjang hari, ternyata apa yang Tuhan berikan anugerahnya, kita keluar lebih dari pemenang. Saudara dan saya jangan takut. Hari ini mungkin keadaan hidupmu sangat terpuruk, tapi percayalah Tuhan mengasihi saudara. Bahkan di balik semua yang menakutkan, pastikan apa yang jadi master plan-nya Tuhan, yaitu anugerahnya, kita ini keluar lebih dari pemenang. Saudara percaya dalam hidup ini, saudara cuman kejar yang namanya pemulihan masalah. Tapi buat Tuhan, yang Tuhan kejar itu pemulihan apa saudara? Dosa. Mana yang jadi fokus? Saudara cuman maunya pulih dari masalah, tapi Tuhan mau bukan pulih dari masalah, tapi pulih dari dosa-dosa kita terlebih dahulu. Makanya jangan takut. Hari ini kita mungkin lagi ngalami proses yang gak enak sekalipun, anugerah Tuhan itu tetap menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Itu bentuk kasihnya Tuhan. Nggak mungkin dengan proses yang babak belur menjadikan saudara kalah total, ya. Tapi keluar lebih dari pemenang. Jadi malam ini saudara jangan pernah takut. Saudara mungkin ngalami, Bu, saya seperti domba-domba sembelian yang rasanya antara hidup dan mati, Bu Eli. Keadaan hidup, tapi semuanya keadaan kenyataan hidup yang saya alami semuanya tertutup mematikan. Usaha mati semua. Saudara mungkin terlihat seperti itu dan saudara seperti domba yang dibawa pembantaian. Percayalah, anugerahnya akan membawa saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Gimana caranya, Bu Eli? Saya juga sebagai manusia tidak ada yang tahu. Tapi kalau Tuhan berkata, nak, keluar lebih dari pemenang, saudara pasti melihat bagaimana bentuk kasih Tuhan membawa kita keluar lebih dari pemenang. Yang kedua, yuk kita baca Yesaya 54 ayat 7-8 ya. Moga-moga ini bisa dibahas cepat, jadi supaya malam ini yang saudara pikirkan, ternyata ya Tuhan, di balik babak belur seperti domba pembantaian bahaya maut sepanjang hari, ternyata anugerah Tuhan bukan membuat hidup kita hancur, tapi membawa anugerah kita keluar lebih dari pemenang. Amin. Tuhan itu lagi bawa hidupmu bukan hanya masalah yang dipulihkan terlebih dahulu, tapi kita dipulihkan yaitu dari semua dosa-dosa kita terlebih dahulu. Yang kedua, Yesaya 54 ayat 7-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Lihat ya, mungkin hari-hari ini kita merasa Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak bertindak sesuatu, tidak tolong saudara, malah keadaanmu tambah buruk. Dan kau mulai berkata, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa engkau tinggalkan aku hari ini Tuhan? Kenapa suamiku hari ini? Kenapa keuanganku belum pulih? Rumah tanggaku belum pulih? Kenapa Tuhan? Aku sudah berteriak, tapi sepertinya Tuhan diam, membiarkan keadaan tambah buruk. Dan saudara berkata, kenapa Tuhan engkau meninggalkan aku? Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan? Hanya sesaat. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku akan mengambil engkau kembali. Hari ini anugerah Tuhan itu dengan kasih sayang yang besar. Dia itu sedang membawa saudara hari ini, membawa yang namanya kita hari ini kembali, mengambil engkau kembali. Pastikan di balik diamnya Tuhan itu tetap ada anugerah kasih sayang yang besar. Tangkap ya, percayalah hari ini kalau saudara cuma ditinggalkan itu cuma sesaat, tapi kasih sayang yang besar itu selamanya. Ayat ke-8, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku. Hari ini mungkin saudara merasa Tuhan itu sembunyi, Tuhan meninggalkan saudara. Tapi lihat, terhadap engkau hanya sesaat lamanya. Selalu digarisbawahi, hanya sesaat. Kita lagi lihat Tuhan diam, kita lihat Tuhan lagi menyembunyikan wajahnya, itu hanya sesaat. Tuhan terlihat meninggalkan saudara hanya sesaat terhadap engkau,
tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Pastikan yang kedua hari ini, dengan mengalami keadaan ditinggalkan dan Tuhan sembunyi, ternyata anugerahnya dia lagi memberikan kasih sayang yang besar dan kasih setia yang abadi. Tangkep ya. Jadi yang pertama keluar lebih dari pemenang, anugerahnya seperti domba pembantaian. Yang kedua, saudara ditinggalkan hanya sesaat. Tuhan terlihat sembunyi wajahnya hanya sesaat, karena anugerah di balik semua yang terlihat Tuhan diam, Tuhan meninggalkan saudara, dia sembunyi. Ternyata anugerahnya dia berikan kasih sayang yang besar dan kasih setia yang abadi. Tangkap ya. Yang nomor 3, yuk kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 11. 2 Korintus 4 ayat 11. Percayalah, hal yang buruk cuman sesaat. Masalahmu pasti ada expirednya. Kalau sudah expired, sudah selesai, yang dibalik masalah itu selalu kasih sayang yang besar. Tangkap ya, selalu kasih setia yang abadi, selalu ada keluar lebih dari pemenang. Anugerah yang nomor 3, sebab kami yang masih hidup, 2 Korintus 4 ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus menerus diserahkan ya kepada maut karena Yesus. Lihat ya, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana. Ternyata anugerah Tuhan di balik penderitaanmu Tuhan. Rasanya kok orang dunia enak Tuhan. Kenapa hidup ikut Kristus kok rasanya kayak mengalami bahaya maut, diserahkan kepada maut. Rasanya hidup kita ini diserahkan ya. Sepertinya saudara mengalami penderitaan bertubi-tubi, mengalami keadaan yang tidak enak bertubi-tubi dalam jangka panjang penderitaan saudara. Ternyata anugerahnya supaya kita ini menjadi serupa dengan Kristus, supaya hidup Kristus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah 3 anugerah yang kita nikmati. Makanya jangan pernah pesimis. Lihat hidup susah, ndak usah pesimis. Lihat suami didoakan ndak berubah-berubah, ndak usah pesimis. Lihat istri didoakan ndak berubah-berubah, anak-anak didoakan ndak berubah-berubah, keuangan didoakan ndak berubah-berubah jadi baik, malah tambah sepi loh Bu Eli. Tuh Bu Eli, saya berdoa supaya ndak kena PHK. Tambah di PHK Bu Eli. Ndak tahu Tuhan itu mau apa ya Bu Eli. Kok rasanya Tuhan itu meninggalkan hidup kami. Ada banyak orang yang bertanya, Bu, kenapa Tuhan meninggalkan keluarga kami? Kenapa Tuhan meninggalkan keuangan kami? Padahal kami ini sudah berteriak, kami sudah berpuasa, kami ini sudah hancur hati, nangis setiap hari. Tapi terlihat rasanya kami ini seperti domba yang sebentar lagi dibawa ke pembantaian Bu Eli. Rasanya Bu Eli, Tuhan itu tinggalkan keluarga kami, Tuhan itu sembunyi wajahnya, lihat penderitaan kami. Katanya wajah Tuhan tertuju kepada orang benar. Buktinya wajah Tuhan hari ini sepertinya tidak melihat penderitaan kami, tidak peduli dengan penderitaan kami, tidak peduli dengan rumah tangga kami, tidak peduli dengan keuangan kami, tidak peduli dengan penyakit kami. Mungkin itu yang terjadi hari-hari ini. Pastikan kita juga seperti diserahkan ke dalam bahaya di dalam maut karena Yesus. Pastikan penderitaan apapun itu semua hanya karena anugerah. Saudara akan hidup dengan anugerah. Jangan takut. Kalau itu sedang terjadi hari-hari ini, proses yang sangat menyakitkan terjadi, pastikan malam ini ada berita sukacita. Nak, jangan takut. Ini semua hanya sesaat. Percayalah, sebentar lagi
Anugerahku akan membawa engkau keluar lebih dari pemenang. Anugerahku akan membawa engkau melihat kasih sayang yang besar, kasih setiaku yang abadi. Bahkan anugerahku engkau bersyukur dengan masalah yang tidak mudah, dengan keadaan yang sulit, supaya kehidupan Kristus itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita percaya kalau kita dalam zona nyaman, kehidupan Kristus itu tidak nyata. Hidupmu yang nyata, hidupnya iblis yang nyata, egomu yang nyata. Tapi waktu kita ngalami penderitaan Kristus, kita ngalami penderitaan yang puncak, di situ harapan Tuhan kita makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Amin. Ya, 3 hal ini saudara akan lihat satu persatu. Setelah itu kita selesai. Saudara percaya apa yang Tuhan mau dengan bahaya maut? Kita lihat bagaimana di Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Oh, ayat 18 ya. Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Tetapi jalan orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara percaya hari ini anugerahnya Tuhan menjadikan saudara keluar dari pemenang itu karena saudara sedang dibawa menjadi cahaya fajar yang bertambah terang. Tangkap ya, jalannya seperti cahaya fajar. Yang kedua yaitu jalannya itu memberi faedah. Tangkap ya, saudara percaya dengan jalan yang tidak enak itu sedang membawa saudara keluar lebih dari pemenang, karena saudara dalam perjalanan menuju cahaya yang seperti fajar, cahaya fajar yang bertambah berterang. Jalan yang menuju faedah, Yesaya 48 ayat 17, dicatat aja nanti dibaca. Yang ketiga yaitu jalan kekekalan. Tangkap ya. Jadi sekali lagi saudara jangan marah sama Tuhan. Bu, kok ikut Kristus kok susah, seperti dibawa di pembantaian, sepertinya domba dibawa pembantaian, bahaya maut sepanjang hari. Bu Eli, kenapa Tuhan itu membawa hidup saya seperti jet coaster, deredek Bu Eli, habis diberkati dijatuhkan lagi, diberkati dijatuhkan lagi. Saudara jangan marah, pastikan 3 hal hari ini adalah anugerah. Ternyata penderitaan itu anugerah, makanya kita diberi karunia menderita, karunia percaya, karunia bertahan, karena penderitaan itu anugerah. Ternyata anugerah keluar lebih dari pemenang. Kenapa? Karena kita lagi dibawa ke jalan, yaitu jalan kekekalan, ya, jalan yang memberi faedah, jalan yang ujungnya itu jalan terang. Tangkap ya, jalan yang melihat cahaya fajar. Jadi sekali lagi saudara jangan marah, saudara tetap bangun semangat. Daripada saudara diberi kenikmatan hidup oleh iblis, ada jalan yang disangka lurus, hidup tidak seperti dalam pembantaian, hidup yang tidak menakutkan, kelihatan gemuk, segar, nikmati hidup. Percayalah, jalan itu jalan menuju maut. Tapi buat kita hari ini mengucap syukur. Saya mengucap syukur dengan proses Tuhan bawa hidup saya dan saudara semua, yaitu jalan cahaya fajar, jalan yang memberi faedah, Yesaya 48 ayat 17, dan jalan kekekalan, Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, kita percaya ini jalan yang terbaik. Jadi sekali lagi jangan marah. Jalan kekekalan, jalan memberi faedah, jalan cahaya fajar. Yang kedua, kita lihat anugerah. Kenapa orang yang hari ini kelihatannya Tuhan tinggalkan, Tuhan sembunyi hanya sesaat? Apa yang saudara nikmati dari kasih sayang yang besar dan kasih setia yang abadi? Kalau saudara tahu bahwa hajaran Tuhan itu, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara dan saya percaya semua yang terjadi tidak enak sesaat itu salah satu bentuk Tuhan itu sayang, mengasihi kita dengan hajaran.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Mazmur 71 ayat 17. Satu firman pembahasan lagi kita selesai. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Lihat ya, Mazmur 71 ayat 17. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Artinya hari ini yuk jangan marah. Saudara, kalau Tuhan sengaja menutup wajahnya, Tuhan sengaja meninggalkan saudara, cuek ya. Artinya apa? Tuhan cuek terhadap hidupmu. Tuhan tuh sepertinya tidak peduli, cuek dengan penderitaanmu. Sampai saudara teriak, Tuhan tolong toh Tuhan. Tapi Tuhan tidak berbuat apa-apa. Ternyata itu salah satu bentuk di mana Tuhan itu mengasihi kita. Tangkap ya, itu anugerahnya. Mungkin kalau dunia berpikir anugerah itu waktu kita diberikan limpah. Enggak, tapi buat Tuhan sudah berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah kita sebagai anak. Berarti waktu kita dilupakan, sepertinya dicuekin, Tuhan tidak peduli, Tuhan meninggalkan, Tuhan tidak mengarahkan wajahnya, kelihatan dia menyembunyikan wajahnya saat ini. Bersyukurlah, ternyata di balik yang tidak kita rasakan enak hari ini, yaitu anugerahnya, yaitu karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu menganggap kita ini sebagai anak yang dikasihi. Dan yang ketiga, karena hajarannya itu untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib. Tangkep ya. Jadi percayalah, di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, Tuhan tidak peduli, Tuhan cuek, supaya nanti suatu kali kita akan bersaksi bagaimana perbuatannya yang ajaib. Ya, mungkin banyak orang yang di sini berkata, waktu saya seperti seorang Lazarus, waktu Lazarus sakit keras, sudah teriak, tolong ya Maria Marta. Tapi Tuhan cuek enggak? Tuhan tidak peduli, malah sengaja ditunda, ya sengaja. Hari ini penundaan waktunya Tuhan, jangan takut karena anugerahnya, supaya kita ini hari ini dikasihi, kita dianggap sebagai anak yang spesial, yang dipercaya dengan banyak perkara besar untuk menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jadi jangan marah, karena sebentar lagi kalau kita dipercayai untuk memberitakan perbuatan yang ajaib di Mazmur 71 ayat 17, berarti sebentar lagi saudara akan lihat yang kanker, dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Suamimu yang sudah tidak pulang, yang tidak bisa dihubungi, istrimu yang menggugat engkau cerai, sebentar lagi Tuhan menyatakan perbuatannya yang besar waktu kita sudah lulus dengan hajaran didikannya. Tuhan ini mengasihi kita loh, anugerahnya. Jadi siapa yang bilang hidup ikut Kristus, kasihan deh lo. Mungkin kita dihakimi orang, makanya kamu banyak dosa, makanya kamu tidak ditolong Tuhan. Salah besar. Justru yang cepat ditolong itu anak gampangan. Firman Tuhan jelas berkata, berbahagialah engkau ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya anak. Jadi penilaian orang kasihan deh lu salah besar. Orang yang hari-hari ini dicuekin, tidak diperdulikan, sengaja ditunda, walaupun sudah sakit keras sampai dibiarkan mati busuk sekalipun, percayalah itu anugerah. Kalau cepat ditolong bukan anugerah, tapi waktu mengalami penundaan, saudara tidak diperdulikan, jawaban teriak dicuekin sama Tuhan, itu anugerah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang dikasihinya, kita adalah anak yang spesial, yang dipercaya perkara besar untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Berarti kita mengalami perbuatan yang ajaib enggak sebentar lagi, jelas. Saudara yang lagi dicuekin Tuhan, jangan keluar dari prosesnya Tuhan. Jangan
jangan marah, karena sebentar lagi anugerahnya saudara akan melihat keajaibannya yang dahsyat, yang besar, sampai saudara bercerita how great is our God. Waduh, Tuhan itu hebatnya luar biasa ya. Lihat ya, makanya hari-hari ini semangat. Saudara yang lagi berdoa buat pasanganmu, anak-anakmu berubah tambah parah. Semangat, bukan kasihan deh lu. Ternyata Tuhan bilang gini, nak, tenang nak. Aku lagi berurusan dengan hidupmu. Aku mengasihi engkau. Aku menganggap engkau adalah anak yang lagi aku percaya perkara yang besar. Dan kau akan menceritakan banyak perbuatan-perbuatan ajaib. Dan saya hari itu ketika Tuhan bicara buat hidup saya semangat saudara. Saya menjalani Tuhan, ternyata orang bilang kasihan saya Tuhan. Orang hamba Tuhan, banyak orang Kristen menghakimi saya Tuhan. Katanya Bu Eli tidak boleh pelayanan. Dia harus ngurusi rumah tangganya dulu. Dan sebagainya, ada banyak mungkin Bu Eli salah dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup saya kasihan deh lu. Justru Tuhan berkata, Eli, jangan dengar apa kata orang. Jangan dengar apa penghakiman orang. Orang justru kalau tidak ngalami prosesku, itu bukan anak spesial. Aku tidak mau percayakan banyak perkara buat orang yang kejar nikmat nyaman. Justru waktu aku mau kasih engkau kepercayaan yang besar, ujian dulu, proses dulu. Lulus baru dikasih perkara besar, menceritakan perbuatan ajaib. Engkau adalah orang yang spesial yang aku kasih. Jujur, Tuhan tidak akan mempercayakan perbuatan yang ajaib buat orang yang hari ini bukan orang yang spesial. Termasuk saudara dan saya yang lagi dipercayai proyek besarnya Tuhan, hidup dalam penderitaan, ditunda jawabannya, ditunda, dicuekin, tidak diperdulikan. Ternyata bukan kasihan deh lu, tapi kita adalah orang yang spesial pakai telur ya. Kita adalah orang yang spesial yang diacungi tangan oleh Tuhan. Nak, engkau adalah orang yang aku kasihi. Aku mengasihi engkau sebagai anak yang spesial, yang aku percaya perkara besar akan terjadi. Perbuatan-perbuatan yang ajaib akan terjadi dalam hidupmu. Waktu Tuhan berkata seperti itu dalam hidup saya langsung bangkit saudara. Saya langsung berkata, apa yang dipikirkan dunia tidak sama dengan yang dipikirkan Tuhan. Tapi apa yang dipikirkan Tuhan di dalam firman-Nya itu pasti digenapi. Amin. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Makanya semakin kita banyak baca firman, semakin banyak saudara ikut esteh ya, semakin banyak saudara hari-hari ini tidak akan pernah takut. Ya, saya bersyukur dengan adanya komunitas di PD Victory ini. Saya melihat ada banyak wanita-wanita yang tangguh, saudara. Saya banyak melihat seorang wanita yang tangguh ya. Saya pernah dengar bagaimana seorang wanita yang kuat, dia bilang gini, Bu, kalau bukan karena khotbahnya Ibu Eli, saya sudah mungkin jadi apa. Tapi hari ini saya kuat dan saya semakin kuat, saya semakin bertumbuh. Kenapa? Ya, kalau saudara dengar ceritanya, dia cerita waktu itu dengan beberapa pengerja saya juga. Ternyata suaminya selingkuh ya, bukan selingkuh biasa-biasa, selingkuhnya juga sama anak yang masih umur sekitar 14-13 tahun. Bayangin saudara, kalau orang sudah seperti ini mau mempertahankan rumah tangga, ekspektasinya apa? Sakit hati, merasa bahwa ini suami keterlaluan ya. Tapi lihat, ibu ini berjuang, ibu ini bertahan, ibu ini menghidupi firman. Dan hari ini ibu ini ngalami satu terobosan. Dia pulih, dia bisa ngampuni suaminya. Dan hari ini dia diberkati Tuhan luar biasa. Kalau dulu ketemu wajahnya, dia itu wajahnya tua, saya pikir tua. Tapi sekarang waktu dia sudah pulih, saya ketemu dia, wajahnya langsung awet muda saudara. Itu sebabnya hebatnya Tuhan. Nah, yang terakhir ya. Jadi saudara jangan takut ya. Kalau yang kedua ya, di balik kengeriannya ada kasih. Nah, yang terakhir, di balik semua
yang saudara alami dengan proses masalah, ternyata apa saudara? Anugerah serupa Kristus kita lihat. Yang pertama, saudara akan berbuah banyak. Itu aja di Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi jangan berpikir keadaan yang sulit itu menutup jalan hidupmu. Enggak. Tuhan bilang gini, nak, semakin sulit hidupmu, anugerahku itu semakin terjadi. Tujuanku supaya ranting ini dibersihkan, supaya berbuahnya lebih banyak. Tangkap ya, saudara dan saya, Tuhan itu mau dipaksa saudara. Selama masih ada kesempatan untuk hidup di dunia, yuk paksa. Berbuahnya banyak buat kerajaan Allah. Jangan hanya hidup berbuahnya banyak untuk kerajaan iblis, untuk kepentingan iblis. Saudara, hari ini dengan proses itu untuk kepentingannya kehendak Tuhan, supaya kita berbuah banyak. Kita hari ini harus rela. Saudara, kalau saudara hari ini mau kerja nikmat, enak, saudara tidak diproses. Saudara cuma hidup untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan iblis. Tapi buat kita yang benar-benar ngalami penderitaan yang rasanya, Tuhan tidak kuat. Tuhan cuma bilang gini, nak, supaya kehidupan Kristus itu nyata. Anugerah bukan. Anugerah, daripada engkau nikmat kehidupan iblis yang nyata, engkau tidak menghasilkan buah roh, hidupmu cuman zero di mataku. Makanya tadi ada khotbah bagus ya, hamba Tuhannya bilang gini, dua perkataan Tuhan hari-hari ini ya. Kalau saya pakai perkataan apa? Yang pertama pasti Tuhan bilang gini, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, itu perkataan Tuhan. Sering kali Tuhan berkata gini, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin malam ini kita teriak gini, tak kuat Tuhan, aduh Tuhan, tak kuat. Kenapa Tuhan tak tolong? Kenapa Tuhan terus sembunyi, tunda? Tuhan kayak domba dibawa sembelian. Mungkin kita sudah teriak, tapi Tuhan tetap cuek. Tuhan tetap ya, mungkin dalam bayangan saya juga pernah bayangin, Tuhan di mana sih? Tuhan di mana Tuhan? Engkau denger enggak sih? Aku ini teriak, aku ini kesakitan loh Tuhan. Tuhan di mana waktu aku teriak kesakitan? Tuhan jawab, aku tetap ada di pihakmu. Aku di sampingmu dan telingaku ini dengar. Tapi apa yang kau pikirkan tidak sama dengan yang aku pikirkan. Yang aku pikirkan dengan penundaan ini anugerah buat kamu, Eli. Kenapa? Karena aku lagi paksa engkau itu seperti ranting yang hari ini dibersihkan supaya ranting ini menghasilkan buah yang lebih banyak. Oh iya benar juga ya. Mungkin kalau kita tidak ngerti, kita tanya, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak jawab doaku? Kenapa aku dibawa dalam penderitaan yang makin sulit Tuhan? Tapi sekali lagi Tuhan berkata, nak, ini anugerah. Aku lagi bawa engkau berbuah banyak. Dan yang kedua kita lihat bagaimana Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Ternyata kita juga diberi anugerah supaya kita lagi melatih hidup kita di bumi seperti di surga. Saudara, dipersiapkan kita ini kayak ya, kayak kita ini dipersiapkan Tuhan sebagai penyembah nanti. Saudara tahu nanti hidup di surga dalam kekekalan, kita ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita lagi dipaksa dilatih hidup kita. Jangan sampai kita ini hidup menyembah tapi dengan kepalsuan. Kita menyembah dengan sakit hati, kita menyembah dengan dosa ya, dosa zina dibawa tapi bisa gini, haleluya haleluya, tapi nipu orang, haleluya, tapi berzina, haleluya, ambil suami orang, haleluya, korupsi, haleluya, sakit hati. Enggak. Makanya kenapa Tuhan kadang-kadang melipat, Tuhan tidak segera turun tangan. Mungkin saya bisa bayangin gini, Tuhan di surga gini, ya
Tuhan tolong. Tuhan bilang, ya, tenang nak, ini anugerah. Kalau aku jawab cepat, kamu malah tidak dapat anugerah. Justru karena aku tunda jawaban, aku lipat tangan, aku masih gini, belum turun tangan, aku masih, aku lagi. Mungkin saya bisa bayangin waktu saya dalam keadaan teriak, saya bisa bayangin Tuhan mungkin di atas, dia tetap fokus. Tidak mungkin wajah, telinga Tuhan, mata Tuhan tidak mungkin tidak tertuju buat saudara. Dia tetap pasang telinganya, minta tolong saudara dengar dia, doa saudara dia dengar. Tidak mungkin matanya hari ini tidak tertuju, wajahnya tidak tertuju. Tapi apa yang membuat dia tidak segera menolong? Karena dia lagi memberi anugerah supaya kita berbuahnya banyak. Supaya kita mulai melatih menyembah dalam roh dan kebenaran. Percayalah, hari ini mungkin di atas Tuhan cuma bilang gini, iya nak, aku tahu. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu kesengsaraanmu, aku tahu kau sudah teriak tidak kuat. Tapi justru kalau aku jawab cepat semuanya selesai, engkau tidak akan menikmati anugerahku, itu lebih fatal. Makanya jawaban Tuhan komennya itu tadi gini. Yang pertama, kuatkan teguhkan hatimu, jauh lebih baik. Mungkin Tuhan waktu saudara teriak, Tuhan cuma bilang, iya nak, tabah, tegar, tenang ya nak, tersenyum aja, sudahlah, anugerahku. Daripada nanti jawabannya Tuhan yang terakhir, dia bilang gini, enyahlah ya, katanya di blacklist dari Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Saudara pilih mana? Kita hari ini tidak dijawab cepat, tapi ini anugerah, tangkep ya, daripada saudara dijawab cepat, nanti saudara keluar dari prosesnya Tuhan, saudara ambil jalan shortcut, jalannya iblis. Iblis bisa beli, nih uang, aku beri. Kamu mau beri apa? Kesembuhan cepat, aku beri. Kamu mau apa? Pemulihan rumah tangga, aku beri. Tapi nanti Tuhan bilang gini, enyahlah engkau, hai sang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara lebih pilih yang mana? Hari itu ketika Tuhan jelaskan dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, Eli, aku tahu engkau sudah kesakitan, tapi justru anugerahku terjadi atas hidupmu waktu aku tidak jawab hidupmu. Hari ini aku lagi paksa buahmu, aku lagi latih hidupmu sebagai penyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Wahyu 19 ayat 7, marilah kita bersukacita, bersorak-sorai, memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita lagi dipersiapkan jadi mempelai Kristus. Tangkep ya, saudara, percaya ya, hari ini pastikan saudara, Tuhan datang seperti pencuri, itu buat orang dunia. Tapi buat saudara dan saya bukan lagi seperti pencuri. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan di Wahyu 19 ayat 7 berkata, perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Sudahkah kita mempersiapkan diri hari ini sebagai calon mempelai Kristus yang siap sedia dengan jubah kekudusan ya, dengan aksesoris 9 buah roh, dengan mahkota? Saudara sudah siap enggak? Kalau belum siap, saudara, nanti percayalah, Tuhan akan datang seperti pencuri, bukan buat orang benar. Karena orang benar sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan itu bukan seperti pencuri lagi, tapi kedatangan Tuhan itu sebagai calon. Ya, kita calon mempelai Kristus, dia adalah pengantinnya. Tangkap ya. Jadi saudara dan saya, bersyukurlah dengan penundaan waktunya Tuhan yang terlihat berlama-lama, senyatanya ini anugerah. Kita diberbuah banyak, kita jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Catat ya ayatnya, dan kita ini dipersiapkan sebagai calon mempelai Kristus. Tangkap yang tadi apa? Anugerahnya dengan
semua yang terlihat Tuhan cuek, Tuhan tidak peduli, semuanya adalah anugerahnya, adalah salah satu bentuk kita dikasihi. Tangkap ya. Jadi yang ngalami proses yang berat, jangan merasa aku berdosa, aku bukan anak lagi di hadapan Tuhan, orang lain kok cepat. Enggak saudara ya, justru kita anak yang spesial, dikasihi ya, kita dikasihi, kita anak spesial yang dipercaya perkara besar untuk menceritakan perbuatan yang ajaib. Tangkep ya. Jadi saudara jangan kecil hati. Anugerah yang pertama seperti domba pembantaian itu apa saudara? Yang pertama, karena saudara menikmati anugerah, jalannya menuju terang cahaya fajar ya, jalan kekekalan dan jalan yang memberi banyak faedah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat ya. Nggak usah mikir kalau hidupmu hari ini masih dicuekin, Tuhan tidak peduli, Tuhan menunda semua jawaban doa. Malam ini saudara tidak akan marah sama Tuhan, saudara tidak akan takut lagi. Kalau berbicara yang namanya anugerah, percayalah, kita pasti dibawa keluar lebih dari pemenang. Amin. Kita pasti akan melihat kasih sayang yang besar dan kasih setia. Amin. Kita pasti akan melihat bagaimana kita dibawa kehidupan Kristus nyata di dalam hidup saudara dan saya. Saudara percaya kehidupan Kristus itu pasti berbuah banyak ya. Pasti menyembah dalam roh dan kebenaran ya, pasti siap sebagai calon mempelai Kristus. Itu sebabnya malam ini nikmati aja semua yang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan cuman lagi bayangin ya, Tuhan lagi cuman di surga. Mungkin saudara teriak, Tuhan cuman gini aja, iya nak, tenang nak, kuatkan, teguhkan hatimu. Mungkin Tuhan tidak segera jawab. Tuhan cuman bilang gini, tetap tabah ya nak, tegar, tenang, tersenyum, menghadapi semua ini. Percayalah, ini anugerah. Justru dengan penundaan jawaban doa-doamu, anugerahku sedang terjadi dalam hidupmu. Justru di saat kelemahan mula, kuasaku menjadi sempurna. Nikmati anugerah Tuhan, jangan terus nikmati hutang, nanti tepok jidat terus. Suamimu ndak pulang, istrimu ndak pulang, anak-anakmu berontak, ada penyakit kanker, engkau di PHK, jangan nikmati PHK yang berakibat saudara stres. Saudara mungkin bilang, Tuhan PHK stres, Tuhan. Enggak. Hari ini enggak ada orang stres lagi. Ya, kalau itu anugerah, maka nikmati masa-masa kesusahanmu. Nikmati seperti domba dibawa pembantaian. Hidupmu benar-benar menderita rasanya. Tuhan enggak kuat Tuhan. Hari ini penderitaan itu bertubi-tubi. Saudara perlu tahu bahwa justru yang dinikmati bukan hutang lagi, bukan bangkrut lagi, bukan PHK, bukan suamimu, istrimu yang selingkuh, anak-anakmu yang berontak. Tapi malam ini Tuhan berkata, nak, nikmati anugerahku di masa yang sukar. Tangkap ya, nikmati anugerahku di masa-masa yang tersulit ini, karena kita percaya bahwa semuanya hanya karena anugerah. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Saudara percaya ini anugerah, penderitaan itu anugerah. Jadi jangan sampai saudara sesali, saudara stresi, saudara renungi, pikiri, takuti. Tapi Tuhan berkata, kalau itu anugerahku, maka engkau tidak perlu stres, engkau nggak perlu takut, engkau nggak perlu khawatir, engkau nggak perlu lari, karena anugerahku itu selalu berbicara hal keluar lebih dari pemenang. Anugerahku selalu berbicara kasih setia, kasih sayang yang besar, dan anugerahku selalu berbicara kehidupan Kristus nyata dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati ya. Besok yang ada di Jakarta onsite ya, saya yang khotbah, ada kesaksian yang bagus. Saudara yang ada di Jakarta datang, jangan lupa besok ada pesan firman Tuhan yang bagus ya. Saudara datang,
Saudara bawa jiwa-jiwa. Yuk, yang mau tidur malam ini, saudara sudah jangan sedih lagi ya. Sudah tahu firman kan? Jadi tidak perlu sedih. Mulai dilepas beban, pikiran takut dilepas, beban yang berat dilepas ya. Berat jadi berkat nanti ya. Pikiran yang takut lihat resesi nanti jadi resepsi. Pikiran yang mulai bingung lihat masa depan, saudara percaya semakin saudara nikmati dalam penderitaan anugerah Tuhan semakin besar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Malam ini saudara yang punya penderitaan dan saudara merasa Tuhan itu tidak peduli, Tuhan cuek, rasanya Tuhan tidak bertindak apa-apa, seperti domba di pembantaian. Sepanjang maut saudara sepertinya sepanjang hari diserahkan. Ya, ada maut yang membawa saudara berkata, Tuhan tolong, hidup kayak antara mati dan hidup. Malam ini yuk kita taruh tangan di dada. Bapa di surga, kami mau percaya firman yang menjadi remah kekuatan kami. Ternyata selama ini kami cuma diintimidasi iblis, dibodoh-bodohi oleh iblis karena kami kurang mengenal Engkau Tuhan. Malam ini kami belajar sesuatu yang membuat kami tidak akan pernah takut lagi. Ternyata penderitaan yang besar itu adalah anugerah atas kehidupan kami. Bukan kasihan dehlu, tapi ternyata anugerah. Kami sadar kalau kami dalam hidup dalam anugerah-Mu, kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu lari dari prosesnya Tuhan. Justru kami harus tabah, kuatkan hati untuk menjalani kehidupan yang semakin tidak mudah ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami mau istirahat, kami mau tidur, kami mau menikmati berkat-Mu Tuhan yang dicintainya pada waktu kami tidur. Biar kami mengangkat tangan, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok malam, ada Zoom ya. Zoom ini mungkin nanti malam besok itu kesaksian wanita yang saya pernah cerita. Pada waktu saya ketemu dia di salah satu pelayanan saya aja sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mengalami proses yang berat, kaget-kaget saudara. Dan saya salut, saya sampai angkat jempol gini, saya bilang kamu adalah wanita yang luar biasa. Ya, saudara dengar bagaimana perjuangan seorang wanita, seorang yang benar-benar mengalami beban yang berat sampai hari ini Tuhan pulihkan ya, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, menikmati anugerah yang saya bilang happy problem itu ya. Tuhan berkati luar biasa. Yuk kita besok dengar yang malam Zoom, yang besok pagi onsite, ada kesaksian juga yang luar biasa, beda orang ya. Kalau di Zoom mungkin tidak di, yang besok kesaksian semua mungkin tidak ada di YouTube. Jadi saudara pastikan hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.